Selamat siang pemirsa, inilah headline news pukul 14 waktu Indonesia Barat, saya Gema Tanjung. Pemirsa, Kusnadi yang merupakan staf pribadi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada hari ini. Kusnadi diperiksa soal kasus suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR dengan tersangka sekaligus buronan Harun Masiku. Kusnadi tiba di gedung KPK sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang didampingi tim kuasa hukumnya Petrus Celestinus. Kusnadi hadir dalam kapasitas sebagai saksi untuk mendalami pengetahuannya sebagai staf yang melekat di hari-hari berkegiatan dengan Hasto. Kusnadi enggan memberikan keterangan soal isi ponselnya yang disita oleh penyidik. Kusnadi disebut masih dalam kondisi trauma saat pemeriksaan atau menghadiri pemeriksaan pada hari ini. Panggilan kali ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang harusnya berlangsung pada tanggal 13 Juni 2024 lalu. Itu sebagai saksi ya Mas ya. Itu cerita dikit Mas soal HP itu sebenarnya kenapa pentingnya itu di nanti aja ya. Dan untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan staf pribadi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto Kusnadi, kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Jose Niko langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat siang Jose, apakah pemeriksaan terhadap Kusnadi masih berlangsung hingga saat ini? Ya baik, selamat siang Gema dan juga pemirsa. Betul sekali, pemeriksaan terhadap staf pribadi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto Kusnadi ini masih terus berlangsung sejak tiba pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dan menyelesaikan sejumlah administrasi wajib sebagai saksi. Artinya bahwa pemeriksaan Kusnadi sudah berlangsung hingga 4 jam dan kami masih terus menunggu informasi lebih lanjut kapan Kusnadi akan selesai diperiksa. Dan dari informasi yang kami dapatkan bahwa pihak penyidik KPK yang hari ini memeriksa Kusnadi ini merupakan penyidik atas nama Priyatno, juga merupakan penyidik yang memeriksa dan juga menyita barang-barang pribadi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto beserta juga dengan Kusnadi pada tanggal 10 Juni 2024 lalu. Dan terkait dengan perkembangan proses pemeriksaan kali ini Gema dan juga pemirsa, di sisi lain juga hari ini Kusnadi didampingi oleh sejumlah tim kuasa hukumnya dan juga di sisi lain tim kuasa hukum ini melayangkan beberapa permohonan yang juga akan hendak disampaikan kepada KPK. Yang pertama adalah mengganti tim penyidik yang menangani kasus ini, terutama adalah Rosa Purbokti yang disampaikan bahwa diduga permintaan pergantian Rosa ini berkaitan juga dengan adanya dugaan intimidasi dan perampasan yang dialami oleh Kusnadi yang berimbas kepada pelaporan Rosa ke Komnas HAM, Dewas KPK dan juga Bareskrim. Dan juga tuntutan kedua yang disampaikan oleh para tim kuasa hukum adalah berkaitan juga dengan permintaan klarifikasi karena sejumlah administrasi yang diterima oleh pihak dari kuasa hukum ini juga dikatakan setelah dipelajari adanya sejumlah kekeliruan berkaitan dengan beberapa hal-hal dasar mengenai lokasi dan juga informasi detail lainnya. Lalu yang ketiga adalah meminta kepada pihak KPK agar senantiasa memastikan bahwa pihak daripada Kusnadi ini tetap boleh didampingi oleh kuasa hukumnya. Gema. Ya, Jose, pemeriksaan hari ini kan terkait juga dengan buronan Harun Masiku ya. Sudah lewat 1 minggu sejak Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan seharusnya Harun bisa tertangkap dalam waktu 1 minggu. Tetapi kenyataannya tidak terbukti begitu ya. Apa Anda sudah mendapatkan tanggapan dari pihak KPK terkait dengan Harun Masiku ini? Ya betul sekali Gema, setidaknya pernyataan tersebut disampaikan oleh Alex pada tanggal 11 Juni 2024 lalu di gedung DPR RI yang menyatakan bahwa KPK sudah mengetahui lokasinya dan sudah memiliki proyeksi terhadap penangkapan Harun Masiku yang ditargetkan itu berlangsung seminggu. Namun 8 hari pasca pernyataan tersebut kami juga masih belum mendapatkan informasi kapan KPK akan menangkap Harun Masiku. Setidaknya pada tanggal 13 Juni 2024 lalu pihak daripada Dirdik KPK dalam hal ini Asep Guntur Rahayu memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh pihak KPK itu hanya dijadikan motivasi terhadap tim penyidik dari KPK. Lalu berkaitan juga dengan seminggu setelah pernyataan tersebut, pihak daripada Alex Marwata ini juga sempat menyampaikan kepada teman-teman pers bahwa dengan semangat yang sama bahwa hal tersebut hanya dijadikan sebuah harapan dan target. Mengingat bahwa kasus ini sudah berlangsung 4 tahun sejak tahun 2020,
Gemma dan juga pemirsa, di mana sejumlah tersangka ini sudah ditetapkan. Yang pertama adalah Wahyu Setiawan selaku mantan komisioner KPU yang menerima uang sebesar 900 juta rupiah, beserta juga dengan tangan kanannya dalam hal ini mantan anggota Bawaslu Agustianti Fridelina, beserta 2 orang lainnya yaitu Harun Masiku saat ini yang masih ditetapkan sebagai tersangka dan juga masuki status daftar pencarian orang, dan juga yang terakhir adalah pihak swasta dengan nama Saiful Bahri. Dan juga terkait dengan kasus ini kami masih menunggu perkembangan lebih lanjut, Gemma, karena memang meski ada 4 orang tersangka yang sudah ditetapkan dan juga ditangkap, tetapi kasus ini belum selesai karena sebagai pemberi suap Harun Masiku masih masuk daftar pencarian orang. Untuk sementara demikian, Gemma, yang dapat kami laporkan. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Josi Niko, langsung dari Gedung KPK Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.